Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayyuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, kita bisa kembali hadir lagi dalam pertemuan hari ini. Ya, tentu saja kami tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya untuk mengingatkan ikhwan dan akhwat sekalian untuk selalu berupaya dan berusaha semangat untuk mempelajari dan mendalami agama kita, seperti itu ya. Ya, dan Rasul alaihi salatu wasallam di dalam sebuah hadis bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah ya dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Ya, wasta'in billah. Ya, setelah kita bersemangat, berupaya dan berusaha, jangan lupa ya kita iringi usaha tersebut dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, ya, dan janganlah engkau merasa lemah. Ya, segala bentuk keberhasilan kita, pencapaian kita, ya, realisasinya cita-cita kita, itu semua ya kita ingatkan bukan karena kehebatan kita, ya, bukan karena kepiawaian kita, tapi itu adalah murni kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita di dalam zikir-zikir kita, di dalam doa-doa kita, itu kadang kita sering membaca ya la haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini kita masih membahas, menjawab, membaca dan menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam kitab Durusul Lughah ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di nomor yang ke-8 ya. Kita sudah sampai di nomor ke-8 yang mana kita sebelumnya membahas tentang hamzah wasal, bagaimana dia ketika berada di awal kalimat, bagaimana dia berada di tengah kalimat seperti ini. Ya, nanti akan apabila ada yang kurang jelas atau belum paham, nanti bisa dilihat kembali di video yang sebelumnya. Kita berlanjut ke nomor yang berikutnya, itu nomor 8. Ya. Yang pertama, nomor 8 adalah baitul. Ya. Baitul. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok baitu? Kenapa tidak baiti? Ya, karena tidak ada yang merubahnya. Nah, karena dia berada di awal. Itu dia ya. Kalau dia berada di awal, kata benda berada di awal, maka dia sudah tidak perlu diragukan lagi, pasti dhammah. Kecuali ada faktornya sebelumnya seperti huruf jar dan seterusnya, maka dia barulah berubah harokatnya. Seperti al-mudarrisi. Nah, kenapa mudarrisi? Karena ini yang merubah harokatnya. Baitul mudarrisi ba'idun. Rumahnya guru itu jauh. Wa baitut tajiri qaribun. Dan rumahnya pedagang itu qarib, dekat. Nah, kemudian nomor 9. Hadza miftahus sayyarati. Ya, ini adalah kuncinya mobil itu. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah itu? Nah, kemudian nomor 10. Nah, ini kira-kira mana yang tepat? Min atau man? Mana yang tepat? Nah, tentu saja yang tepat adalah man, begitu ya. Kalau min ini kurang tepat. Man anta ya waladu. Nah, man anta ya waladu. Kita ingat ya, ini susunan kita sebut dengan munada. Ya, kalau biasanya kita terjemahkan dengan wahai. Nah, seperti itu. Wahai anak kecil, laki. Dan ingat ya, tidak boleh
tanwin, tidak boleh ditanwin. Man anta ya waladu. Siapa engkau wahai anak kecil laki-laki? Ya. Kenapa kita tahu ini anta? Karena ini kita lihat. Nah, kita lihat di sini waladu. Nah, sudah pasti kalau anta untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan. Kemudian, nah, kita bertemu lagi dengan hamzah wasol. Ya, apabila dia berada di tengah kalimat seperti ini. Anabnu. Nah, anabnu Abbasin. Aku adalah anak laki-lakinya Abbas. Ya, aku adalah putranya Abbas, seperti itu. Anabnu. Ya, sekali lagi anabnu. Nah, kalau ana ibnu bagaimana? Tidak masalah ana ibnu, tapi kalau kita ingin mengikuti kaedah orang Arab, maka dia seperti itu, hamzah wasol anabnu. Ya, maka yang langsung dibaca itu adalah huruf setelahnya, yaitu huruf ba. Anabnu Abbasin. Aku adalah anaknya laki-lakinya Abbas. Kemudian wab. Nah, berada di tengah lagi, wabnu man huwa. Nah, kenapa ini? Nah, ini salah satu contoh mudhof dan mudhof ilaih ya. Nah, ini mudhof ibnu ya. Mudhof ilaihnya mana? Man. Nah, oh berarti kalau sebelumnya kan mudhof ilaih harus dikasroh. Nah, kalau di kata ini tidak bisa dikasroh. Ya, mani tidak bisa. Ya, maka dia tetap sebagaimana bentuknya, yaitu man. Wa banu man. Maka man di sini ma'asyiral muslimin kedudukannya atau kondisinya sebagai mudhof ilaih dan tidak bisa berubah harokatnya menjadi kasroh. Wa banu man huwa nah, huwa banu Khalidin. Ya. Anaknya siapakah dia? Anaknya siapakah dia? Huwa banu, dia adalah, nah, anak laki-lakinya si Khalid. Nah, kemudian nomor 12. Aina masjidu Rasulillahi. Ya, kita pisah dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Di manakah masjidnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya huwa. Nah, huwa ini kembali ke mana? Huwa ini kembali ke masjid. Ya, kembali ke masjid. Nah, fil madinatil, ya, karena ada huruf jar al munawwarati. Nah, ini nanti akan kita pelajari di pembahasan khusus. Kenapa dia menjadi al munawwarati? Kenapa tidak munawwaratu? Kenapa munawwarata? Nanti ini ada pembahasan khususnya. Ya. Di manakah masjidnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Dia atau masjid itu berada di kota Madinah Munawwarah. Nah, di sini kalau munawwarah ya, munawwarah biasa kita terjemahkan bercahaya ya. Namun sebagian para ulama ada yang mengkoreksi ya, seharusnya yang tepat itu adalah fil Madinah An-Nabawiyah. Nah, ini dia Al-Madinah An-Nabawiyati. Nah, Madinah An-Nabawiyah, seperti itu. Nah, ini penggunaan munawwarah ini kurang tepat. Kemudian nomor 13. Nomor 13 adalah bintu. Ya, hati-hati ya, bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Nah, anak perempuannya atau putrinya Hamid ya ada di sekolah itu, dan putrinya Muhammad ada di universitas itu. Kemudian, nah, ini salah satu lagi contoh ya, contoh hamzah wasol. Yang pertama di kata ibnu
Ya, ibnu. Kemudian di kata selanjutnya adalah ismu. Ini perlu kita ingat ya, ini adalah hamzah wasol. Ismul mudarrisi Sa'idun. Namanya guru itu adalah Sa'id. Was, ya, tidak terbaca karena hamzah wasol, langsung masuk ke huruf setelahnya. Wasmul muhandisi Khalidun. Dan namanya insinyur itu adalah Khalid. Ya, seperti itu ya. Kemudian nomor 15. Ya. Nah, Ammut Tolibi Ghaniyun. Ya. Pamannya pelajar itu atau siswa itu Ghaniyun, kaya. Nah, Ammu, ya mungkin kita sudah terbiasa ya ami seperti itu di lingkungan pondok pesantren. Ya, ami ini perlu kita ingat, ini adalah ya, ami adalah saudara laki-lakinya ayah. Ya. Ini adalah saudara laki-laki, nah, laki-laki dari jalur ayah, ya, baik itu dia berupa emasnya ayah atau adiknya, ya, mas atau adiknya, ya. Atau kalau biasa orang Jawa itu Pak D, ya. Kalau emasnya atau abangnya ayah itu Pak D. Kalau adiknya ayah itu Pak Le. Nah, seperti itu. Itu yang membedakan. Adapun ammu ini saudara laki-laki dari jalur ayah, baik itu abangnya, baik itu adiknya, itu dipanggil dengan nama ammi. Ya, ammi itu pamanku, tapi kalau ammu ini paman. Ammu at-talibi ghaniyun. Pamannya siswa itu kaya. Nah, disinilah kita mengetahui betapa kayanya bahasa Arab. Ya, bahkan paman pun juga dibedakan begitu ya. Wallahu alam, saya tidak mengetahui apakah di bahasa-bahasa yang lain selain Jawa itu ada bedanya. Misalkan abangnya ayah itu disebut Pak D, atau mungkin di bahasa lain itu ada istilah khususnya, itu saya tidak tahu. Nanti bisa berikan sedikit masukan, bisa memberitahukan kami di kolom komentar di bawah ini begitu ya. Kemudian ya, nomor 16. Babul masjidi maftuhun, ya. Pintunya masjid itu terbuka. Wa babul madrasati mughlaqun, ya, dan pintunya sekolah itu tertutup. Nah, kemudian kita bertemu lagi dengan khalu, ya, bukan bertemu lagi ya, ini kita baru bertemu yang pertama kali. Khalu Hamidin fakirun, ya, khalu pamannya Hamid fakirun, ya, fakir, miskin. Dan khalu ini adalah saudara laki-laki, ya, tapi dari jalur ibu. Nah, seperti itu. Khol adalah saudara laki-laki, baik emasnya atau adiknya, abangnya atau adiknya, ibu. Itu dipanggil dengan istilah khol. Kalau dari jalur ayah, saudara laki-lakinya disebut dengan am. Nah, seperti itu. Ini perlu kita ingat ya. Perlu hati-hati kalau am itu menggunakan ain. Nah, ini perlu kita ingat dan perlu kita bedakan. Yang membedakan adalah ini am dan khol adalah sama-sama saudara laki-laki, tapi yang membedakan adalah jalurnya. Kalau am dari jalur ayah, kalau khol dari jalur ibu. Ini perlu kita ingat bersama. Kemudian di nomor ke-18 disebutkan sayyaratu Abbasin fisyari'i, ya, mobilnya Abbas ada di asyari'. Apa syari'? Syari' itu di
jalan raya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masih ada 2 nomor lagi untuk latihan yang keempat ini. Bertemu lagi dengan hamzah wasol. Ya. Ibnu man anta. Nah, ibnu man anta, anak laki-lakinya siapa kamu? Ana benu. Nah, ana benul mudarrisi. Aku adalah putranya atau anak laki-lakinya guru itu. Nah, seperti itu. Kemudian nomor terakhir dari latihan yang keempat adalah ainal kalbu. Ya, di manakah anjing itu? Huwa tahtas sayyarati. Nah, anjing itu huwa, ya ingat ya, huwa pasti kembali ke yang sebelumnya. Nah, huwa, ya, anjing itu ada di bawah mobil itu. Alhamdulillah kita selesai mengerjakan latihan yang keempat. Nah, di sini kita ada lagi ya soal-soal, ya ada beberapa soal 5, kemudian latihan yang ke-6 ya. Di sini sebagai pengingat kita ya, permintaannya adalah kawin. Ya, kawin bahasa Arab ya. Kawin jumalan mufidatan bimal il faraghi fima yali. Ya, kawin tuh susunlah. Nah, kawin tuh berarti susunlah jumalan mufidatan. Ya, kalimat yang sempurna. Nah, bimal il faraghi, dengan memenuhi atau dengan mengisi al faraghi, tempat kosong. Ini dia tempat kosongnya ya. Fi mayali, berikut ini. Nah, kita diminta untuk mengisi dengan kata yang sesuai sehingga menjadi kalimat yang sempurna sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada 10. Ya, ada 10. Kita mencoba jawab sebentar ya. Kita coba jawab sedikit. Yang pertama, titik-titik. Ya, al-baiti. Ya, sudah dikasih bocoran nih. Al-baiti mughlaqun. Nah, kira-kira apa yang sesuai ini? Kira-kira apa yang sesuai? Banyak ya. Nah, kalau kita mau mengikuti contoh yang di atas itu ada banyak. Yang pertama ada babu. Nah, babu. Babul baiti mughlaqun. Pintunya rumah itu tertutup. Atau misalkan kita ganti, misalkan nafidatun. Nah, jendelanya rumah itu tertutup. Nah, bisa. Tinggal kita pilih mana yang sekiranya sesuai. Jangan lupa diberi harokat ya. Kemudian nomor 2, aina titik-titik as-sayyarati. Nah, kira-kira apa nih yang sesuai? Ya, kita tinggal mengikuti saja yang sudah kita pelajari ya. Berarti aina miftahu. Nah, as-sayyarati, di mana kuncinya mobil itu. Kemudian nomor 3, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nomor 4, titik-titik at-tabibi ba'idun. Nah, kira-kira apa yang sesuai? Nah, yang sesuai tentu saja adalah baitu at-tabibi ba'idun. Nah, kemudian nomor 5, Al-Qur'anu ya, kitabullahi. Ya, Al-Qur'an adalah kitab ya, kitabnya Allah. Kemudian ya, nomor 6, Khadijatu titik-titik Hamidin. Nah, kira-kira mana yang sesuai? Nah, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah putrinya. Nah, itu lebih mudah ya. Atau anak perempuannya Hamid. Kemudian nomor 7,
Ana titik-titik al-mudarrisi. Ya, mudah ya. Ana benul bisa. Ana benul, atau misalkan mau diganti ana bintu bisa. Nah, kira-kira mana yang sesuai? Nanti tinggal kita sesuaikan saja. Ana benu atau ana bintu al-mudarrisi. Kemudian nomor 8, titik-titik at-talibi maksurun. Apa kira-kira? Nah, banyak ya, bisa kita tulis dengan isi dengan kolamu, bisa kita isi dengan maktabu, dan seterusnya. Kemudian nomor 9. Nomor 9 adalah babu titik-titik maftuhun. Kira-kira apa nih? Nah, banyak ya, bisa kita isi dengan al-madrasah. Ya. Bisa kita isi dengan babul masjidi. Ya, babul madrasati maftuhun. Terakhir sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudiri. Nah, kira-kira mana yang sesuai? Tentu saja yang sesuai, terlalu kecil ya. Kita isi di bawah gurfatu. Nah, gurfatu ini apa? Ya, gurfatu ini ternyata memiliki dua arti, dua makna. Makna yang pertama bisa kita terjemahkan dengan kamar, ya. Makna yang kedua bisa kita terjemahkan dengan kantor. Nah, tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan konteks jalannya cerita. Kalau kamar sepertinya kurang tepat ya. Nah, itu bisa kita terjemahkan dengan kantor. Ya, guru itu telah keluar dari ghurfatil mudiri, kantornya kepala sekolah itu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya, menyempurnakan latihan yang keempat dan menyelesaikan latihan yang kelima. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.